Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi D. Pada kali ini kami akan membahas mengenai langkah-langkah uji praklinis di mana untuk memastikan suatu obat aman, efektif, dan memiliki profil farmakokinetik yang baik. Berikut anggota kelompok kami yaitu Fitari Makfiratul Lutfi NIM 148, Elok Salsabila NIM 152, Fadilatul Hasanah NIM 154, Adibah Mumtaz NIM 155, Miranda Ayu Margareta NIM 161. Selanjutnya merupakan kasus yang akan dibahas, yaitu sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini, uji farmakodinamik bertujuan untuk membuktikan bahwa senyawa antidiabetik baru ini efektif menurunkan kadar glukosa darah dan memiliki mekanisme kerja yang jelas sebelum diuji pada manusia. Fokus utama meliputi penentuan mekanisme aksi, apakah senyawa bekerja dengan meningkatkan sekresi atau sensitivitas insulin, atau menurunkan produksi glukosa hati, serta identifikasi target seperti reseptor insulin, GLUT4, piper gamma, DPP4, atau alpha glukosidase. Selanjutnya dilakukan uji in vivo pada hewan model diabetes seperti streptozotocin atau DPDP mouse, disertai uji toleransi glukosa oral atau UGTT dan uji toleransi insulin atau ITT untuk menilai efek penurunan glukosa, dan hasil tersebut ditentukan dosis efektif minimal ID50 dan durasi efek yang menjadi dasar penetapan dosis untuk uji klinik. Rancangan uji farmakokinetik praklinik ini bertujuan untuk memastikan senyawa antidiabetik memiliki waktu paruh yang optimal sebelum diuji klinik. Uji ini menilai parameter utama seperti waktu paruh, clearance, VD, Cmax, Tmax, dan juga AUC, serta membandingkan bioavailabilitas oral dan intravena. Tahap awal dilakukan pra-uji in vitro ADME untuk memastikan stabilitas plasma, metabolisme, dan ikatan protein. Hasilnya menjadi dasar pemilihan spesies serta perancangan dosis intravena dan oral. Selanjutnya, pengambilan sampel darah dilakukan untuk menangkap seluruh fase farmakokinetik, di mana yang pertama yaitu fase absorpsi sekitar menit ke-5-60, distribusi 2-6 jam, dan eliminasi hingga 3-5 kali waktu paruh. Contohnya pada hewan rodent diambil sampel pre-dosis hingga 48 jam. Data dianalisis dengan non-compartmental analisis untuk menentukan T setengah, clearance, volume distribusi, AUC, Cmax, dan juga Tmax, serta dapat dilanjutkan dengan model komparatif atau multidose untuk memastikan kondisi steady state. Tahap akhir mengaitkan data farmakokinetik dengan farmakodinamik untuk menentukan paparan target seperti AUC dan juga Cmax yang berhubungan dengan efek anti-hiperglikemik. Jika waktu paruh terlalu pendek, dilakukan optimasi seperti pegylatin atau formulasi slow release. Hasil dari akhir mencakup Tmax, clearance, VD, AUC, Cmax, Tmax, dan juga bioavailabilitas sebagai dasar penentuan dosis awal manusia sebelum uji klinik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Prinsip pemilihan parameter keamanan yaitu mendeteksi efek awal, yang kedua mengidentifikasi organ target dan jalur mekanistik, yang ketiga kuantifikasi resiko melalui pengukuran kuantitatif. Parameter klinis yaitu parameter yang ditinjau pertama, seperti aktivitas, pola makan, berat badan, suhu tubuh, dan tanda-tanda toksisitas seperti kejang, lemas, diare, atau kematian mendadak. Parameter kedua yaitu hematologi seperti hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Parameter selanjutnya yaitu parameter biokimia serum meliputi pemeriksaan fungsi hati, AST, ALT, ALP, dan bilirubin total. Kemudian fungsi ginjal, ureum, kreatinin, dan elektrolit. Lalu metabolik, glukosa darah, kolesterol, dan trigliserida. Parameter ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan metabolik akibat toksikan. Kemudian parameter urin dan ekskresi, volume urin, pH, kandungan protein, glukosa, serta adanya darah. Parameter ini bertujuan untuk menilai gangguan fungsi ginjal atau metabolik. Lalu selanjutnya berat organ dan histopatologi, penimbangan organ vital, hati, ginjal, jantung, paru, limpa, dan otak. Analisis mikroskopis untuk mendeteksi degenerasi sel, nekrosis, atau inflamasi, untuk menilai efek langsung senyawa terhadap jaringan target. Lalu ada parameter reproduksi dan genotoksisitas, pengaruh terhadap fertilitas, embrio, dan janin. Menggunakan uji Ames test untuk mendeteksi potensi mutagenik dan kerusakan DNA. Yang terakhir ada penentuan dosis aman, uji dengan dosis rendah, sedang, tinggi, dan waktu pajanan berbeda. Menentukan no observed adverse effect level dan low observed adverse effect level. Dasar penetapan dosis aman pada uji klinik manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.